Para direktur menerima para tamu itu para direktur menerima para tamu itu bayar habu bihim. Oke, bagus ya. Mohon maaf ya, ini kondisi kita ya, kita eh, usahakan yang bisa kita usahakan ya. Jadi saya persingkat itunya diskusi dengan Pak Bambang yang bermakna menyambut yang mana Bapak? Di nomor 13. Oh, oh. Penjabat di ini munasabati, Oke, baik. munasabati. Baik. Ibu-ibu, teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain ada yang punya pemahaman sama dengan Pak Bambang bahwa wa fi hazil munasabati bermakna menyambut. Beda. Ada yang Beda. sama? Enggak. Temukan. Ada siapa? Ada yang sama apa? Bu Nuri, Bu Enggak. Ros, apa Enggak sama Diana, sih. Beda, Pak Guru. apa Zanuba, Beda. apa Ainun? Ada yang sama dengan Bapak kita, Pak Bambang, Enggak sama. bahwa wa fi hazil munasabah bermakna menyambut? Enggak sama. Tidak sama, Beda. baik. Kalau ibu-ibu, teman-teman yang lain, wa fi hazil munasabah apa yang terpahami mananya? Kan ada kesempatan ini ya. Ini. Ada kesempatan ini. Apa? Pada kesempatan ini. Iya, coba lihat ya sekarang. Pada kesempatan ini. Oke ya. Pada kesempatan ini. Nah, kemana arah diskusinya? Coba ibu-ibu, ibu-ibu, nah, Bapak, Pak Bambang juga monggo itu dicermati Pak Bambang. Coba kalau pakai nalar gitu ya, pakai nalar aja dulu ya. Soal lain nanti bisa menyusul. Nih. Wa fi hadhil munasabah pada kesempatan ini. Wa fi hadhil munasabah menyambut. Ini pakai ini aja nih, akal-akal sederhana aja nih. Kira-kira Pak Bambang, mana yang lebih cocok ya, mana yang lebih cocok dijadikan sebagai pemahaman. Wa fi hadhil munasabah bermakna menyambut atau wa fi hadhil munasabah bermakna pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini Ya, oke, bagus gitu ya. Tuh. Maksud saya bagus dalam arti Bapak ada ini ya, ada dasar tentunya untuk berpindah. Kira-kira apa pemahaman yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwa wa fi hadzal munasabah lebih cocok dipahami dalam makna pada kesempatan ini daripada dipahami bermakna menyambut. Apa Pak kira-kira ilmu yang bisa kita jadikan sebagai dasar? guna hadihi ada hadihi yang Pak Guru. Hadihi Bagaimana? munasab ada hadihi pada kesempatan ini. Ada hadihinya. Hadihi hadihi munasabati. Mohon maaf ya, nggak lancar ya ininya ya, nggak lancar ya komunikasinya. Saya mau minta Pak Bambang untuk mengangkat suara sebenarnya, tapi khawatir memberatkan ini, memberatkan hati ya. Tapi tapi kalau saya nggak minta Bapak menjelaskan ulang, berasa ada yang ini ya, ada yang nggak tuntas gitu ya. Apa-apa? Jadi Wafi. Jadi pada kesempatan ini Pak Guru. Iya, apa ilmu kita yang kita jadikan ini loh. Oh iya, kayaknya lebih cocok
bermakna pada kesempatan ini ya gitu. Daripada menyambut kira-kira apa? Keluk-keluknya itu cantolannya Pak apa? Benar. Ada kesempatan. Ada hadihinya Pak Guru. Nah, Hadihi oke pada bagus ya. Nah, nah, tapi kalau misalnya kita balik nih, kalau kita balik ya Pak. Tadi waktu Bapak memahami wa fi hadhil munasabah itu bermakna menyambut, itu Bapak hazihinya Bapak mengertinya apa? Kalau tadi ya, dengan pemahaman awal ya. tadi dilewat aja Pak Guru. Oh, dilewat aja. Oke, kalau begitu nanti lain kali itu Pak ya. Lain kali gitu. Lain kali lebih spesifik ya ininya ya, ininya. Misalnya mungkin Bapak ingin mengatakan bahwa menyambut itu adalah makna dari ungkapan ini gitu. Gitu. Kalau ada yang Bapak lewat ya supaya kita tidak gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Coba dipakai sekarang Pak kalau sudah ada pemahaman baru yang bisa diterima apa jadinya? Jadi pada kesempatan ini mereka menyediakan makanan lezat untuk para tetamu yang mulia. Iya, oke, bagus ya. Bagus ya. Guna ya di Ini kalau dalam pemahaman ibu-ibu, bapak sekalian ini jumlahnya apa ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Iya, Iya, ismiyah. baik. Jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah ya. Ya. Semua berpahaman demikian? Ini jumlah ismiyah? Itu Iya. Oh, mohon maaf saya ulangi lagi ya. Apa semua berpahaman bahwa ini adalah jumlah ismiyah? Iya. Iya. Atau yang lain. Iya, yang lain. Iya. Ada yang lain juga? Oke. Ada yang lain juga? Ada ya? Enggak. Ada. Ininya, ini Nah, yang ini. harus diulang-ulang ini karena sinyalnya juga kita harus berkompetisi dengan sinyalnya. Sinyal. Saya ulang lagi ya. Nomor 13 ini dalam pemahaman ibu 12. bapak teman-teman sekalian, jumlahnya ismiyah atau fi'liyah. Ismiyah. Ismiyah. Iya, Bapak. Ya, bagus ya. Yang terdengar adalah ismiyah. Ismiyah. Saya konfirmasi kembali. Apakah semua berpahaman bahwa nomor 13 ini adalah jumlah ismiyah? kan Iya. 12. Tidak. Oke. Berarti ada yang berpahaman ini adalah jumlah fi'liyah gitu ya. Oh. Hmm. Apa begitu? Oke. Sem- Saya Kalau mah saya masih ismiyah. Ismiyah. Nggak ada tanda-tanda Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Bukan soal hasil akhirnya mana gitu ya. Kalau soal hasil akhir kan langsung aja saya deklarasikan. Gitu. Ini kan soal cara kita memahami. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ada yang mengatakan ini adalah jumlah ismiyah, ini adalah jumlah fi'liyah. Kita lanjut ya. Silakan. Ini kita lihat sebagai jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana? Hunna. Guna. Hun. Guna. Oke, bagus ya. Lalu khobarnya mana? Yuqaddimna. Qadimna. Oke, bagus ya. Nah, berikutnya yang berpahaman bahwa ini adalah jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mana? nggak ada fiil mana ada fiil sih munasabati ada al berarti Ini kayaknya ada yang nggak ini ya, ada yang nggak lancar tadi ya. Itu. Hmm. Kalau lihat dari roman-romannya, ini ismiyah semua ini ya, semua ini iya ismiyah ini karena yang fi'liyah kemudian tidak karena tidak muncul gitu ya. Yang pilih masih galau. Hmm. Ya masih yang fi'liyah Belum masih. belum menentukan pilihan.
Swing voter. Ya baik. Nah, paling tidak ini dari jawaban yang tadi muncul ya, jawaban tadi muncul itu sudah menjadi penanda untuk tidak berkata bahwa jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Nah, paling tidak supaya bukan begitu ininya. Eh, supaya supaya bukan begitu ilmunya. Nah, manakala itu pemahamannya jumlah ismiyah adalah yang diawali dengan isim, enggak ketemu itu karena terlihat ada wa di awal kalimat ini gitu. Ada V. Ya, ada wa di awal kalimat ini. Hmm. Itu dia bukan isim, bukan pula fiil. Ya. Final. Itu yang kita diskusikan sebelumnya bahwa jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan Mubtada khobar. dan khobar. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang struktur dasarnya terbentuk dari fi'il dan Fi'il. fa'il. Fa'il. Baik. Tuntas sudah ibu-ibu bapak sekalian kita membahas ya. Tuntas sudah kita membahas contoh-contoh kalimat-kalimat pokok yang menjadi dasar untuk diskusi kita pada pelajaran ini. Kalau ada pertanyaan, ada komentar lain yang kita penting ya, penting untuk kita diskusikan lebih lanjut, silakan disampaikan. Maaf Bapak, izin bertanya. Silakan Ainun, silakan. To'aman itu maf'ulun bih ya Bapak? Bagaimana? To'aman maf'ulun bih ya Bapak? Ya, oke, bagus. Ainun kalau ingin memastikan sebuah kata itu sebagai maf'ulun bih atau bukan, apa indikator yang bisa Ainun gunakan? Ada fi'il sama fa'ilnya Bapak. Oke, bagus. Apakah sudah terlihat di situ ada fi'il dan ada fa'il? Enggak. Apa sudah terlihat di situ? Enggak Bapak. Nggak kelihatan ya. Oke, baik. Apalagi yang lain? Hmm, Nah, sehingga ini nanti eh, indikator, ciri atau eh, checklist ya, konfirmasi ini bisa juga Ainun gunakan untuk membantu teman-teman yang lain, murid-murid untuk memahami. Ibu-ibu, bapak yang lain, kalau kita ingin mengkonfirmasi apakah sebuah kata itu maf'ulun bih atau bukan, apa yang bisa kita gunakan konfirmasinya? Oh, dia mansub. Ada fi'il fa'il. berbaris. Ada fi'il Ya, fa'il. mansub, apalagi? Ada fi'il fa'ilnya ada. Ada fi'il fa'il sebelumnya, terus apa lagi? Dia mansub. Maf'ul bih. Oke, bagus ya. Yang satu hal yang bisa ditambahkan lagi bahwa dia mengindikasikan objek dalam Oh, iya. bahasa Indonesia. Indonesia. Itu penting untuk kita jadikan sebagai salah satu pertimbangan. Itu adalah mengindikasikan objek dalam bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, sekarang mari kita jadikan itu ya, kita jadikan 3 kriteria tadi, 3 dasar tadi, 3 ciri tadi sebagai alat untuk memastikan apakah to'aman maf'ulun bih ataukah maf'ul yang lain atau jangan-jangan ini juga sebenarnya bukan atau jangan-jangan ini bukan maf'ul, bukan maf'ul yang manapun ya, seperti yang akan kita pelajari tadi. Yang pertama, kita lihat dari segi makna. Apakah dia merujuk kepada objek maknanya? Iya, iya merujuk objek. Ya, objek ya. Oke, bagus. Berikutnya. Yang kedua, apakah dia mansub? Mansub. Iya Bapak. Ya, mansub ya. Apa penandanya? Itu fathah ini. Ya, Fathah. fathah. Oke, bagus. Berikutnya, apakah sebelumnya
terlihat ada fiil fa'ilnya. Ada. Oke, Ada fiil. bagus. Di mana kita bisa memahami ada fiil fa'il? Pada kata-kata yang sudah muncul sebelum to'aman. Yuqaddimna Yuqaddimna. Pada apa? Ada nak. Yuqaddimna. Pada Yuqaddimna. yuqaddimna. Oke, Yuqaddimna. bagus ya. Yuqaddimna, apa tadi maknanya? Menyajikan ya. Menyajikan. Menyajikan. Oke, bagus. Siapa yang menyajikan? Mereka. Mereka. Siapa mereka itu? Oh, yang guna tadi menunjukkan ini. Ujungnya ini menunjukkan ini jamak. Siapa mereka itu? Mereka itu Mereka, yang tadi tolibat ya, yang di atas. Siapa mereka itu? Ustaz. Yang di atas tadi tolibat ya. Yang merujuk Siapa atas. mereka itu? Ini. Kalau di sini kan di merujuk. Siapa mereka itu? Tamu itu. Bukan. Kita ulangi lagi. Tamu. Yuqaddimna, apa maknanya? Yuqaddimna? Menyajikan. Bagus. Siapa yang menyajikan? Mereka ya. Siapa mereka itu? Terlibat mahasiswa sama ini pegawai. Iya. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Di Yuqaddimna, kalimat ini apa maksudnya. maknanya? Menyajikan. Menyajikan. Bagus. Ya. Siapa yang menyajikan? Guna. Mereka. Mereka. Kan Oke ya. Mereka. Siapa mereka itu? At-Thalibat. Oke, bagus. Mereka adalah Iya. at-thalibat. At-thalibat di Ya, atas. at-thalibat. Nah, sekarang coba lihat. Apakah ada ciri dalam ungkapan yuqaddimna yang merujuk bahwa at-thalibat hunna yang menyajikan? Ini nun belakangnya ini Pak Guru. Oke, kalau begitu sudah nun itu saja yang dijadikan sebagai fa'il. Dan yang menjadi fa'il. Yang dihuna bagus. Huna ya. Kenapa, Pak Bambang? Nun ini yang mengindikasikan. Huna. Kenapa, Pak Bambang? Yang sebagai penanda adalah nun. Nunnya yang huna itu loh. Oke. Bukan, Pak. Kita Bukan, lagi Bukan yuqaddimna. Naknya. Nah, Oh, ya, karena ini ya apa? Kata kerja ya. Enggak, Pak. Karena dalam bahasa Arab Fa'ilnya. tidak ada kata kerja ya. Dalam bahasa Arab. Yang ada dalam bahasa Arab yang punya banyak kemiripan dengan kata kerja adalah fi'il. Dalam bahasa Arab ada dua yang punya banyak kemiripan dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Yang yang pertama adalah fi'il, kemudian yang kedua adalah masdar, Pak. Ya, masdar itu jenisnya isim. Nah, dengan demikian tidak serta-merta kalau kita pahami kata kerja dalam bahasa Indonesia itu merujuk kepada fi'il dalam bahasa Arab. Karena itu kita sebut kalau dalam bahasa Arab fi'il ya fi'il, masdar ya masdar, kita tidak sebut kata kerja kalau itu bahasa Arab. Begitu ya, Pak Bambang ya? Kodimna. Halo, Pak Bambang? Ya, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Ya, gitu ya. Jadi sekarang ibu-ibu, bapak dan teman-teman sekalian ya, Ainun terutama gitu ya. Jadi yuqaddimna dengan demikian bisa teridentifikasi bahwa sebelum to'aman juga di situ ada fi'il dan fa'il. Nah, dengan ilustrasi seperti tadi, apakah ada yang masih menyisakan rasa ragu dalam diri Ainun untuk berpahaman bahwa to'aman adalah maf'ul bih? Udah enggak, Bapak. Oke, udah lengkap ya. Pakai tadi ya, pakai 3 itu bisa ya, 3 indikator tadi. Yang pertama adalah, ini karena kita orang Indonesia, manfaatkan juga pengetahuan bahasa Indonesia kita. Yang pertama tadi adalah
mengindikasikan objek, kemudian yang kedua mansub, kemudian yang ketiga adalah didahului oleh fiil dan fa'il. Oke, dan satu lagi yang ingin saya tambahkan tadi untuk Pak Bambang khususnya. Hunna tidak bisa kita pahami sebagai fa'il. Walaupun hunna adalah pelakunya. Walaupun hunna adalah pelakunya, hunna adalah yang menyajikan. Mengapa kita tidak bisa menggunakan hunna sebagai fa'il? Karena yang disebut dengan fa'il dalam bahasa Arab adalah pelaku setelah fi'il. Pelaku Ya, bagus. setelah Setelah fiil. fi'il. Setelah fiil, namanya fiil fa'il. Bukan sebelum. Oke, baik. Berikutnya ada lagi yang lain? Munasamati. Udah pakai baju. Oke, baik. Kalau tidak, berikutnya kita langsung ke tadribat ya. Kita langsung ke tadribat. Dipersilahkan siapa yang ingin memulai ngambil bagian untuk berlatih membaca sebagai wadah kita menerapkan ilmu terbaru dan ilmu-ilmu yang sebelumnya. Siapa untuk nomor satunya? Saya Pak Guru. Ya, Bu silakan. Suryana. Diana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumal jumu'atil madiyah alqa wazirul kharijiyati muhadaratan fi atihil jamiati. Terus. Mudirul kaadimiyati at-tabibi safiru Malaysia amilul kuliyati. Ya Pak Guru disambung lagi Bu, Pak Guru ngomongnya, itunya bacanya. Tradisi kita bagaimana Ibu? Tradisi kita? Disambung. Iya, boleh ya. Ini nanti kalau Ibu tidak ikutin tradisi, nanti bisa disebut bid'ah nanti Ibu. Astagfirullahaladzim. Silakan Ibu. Mudirul akademiyati muhadaratan fi qaatihil jamiati. Yaumal jumu'atil madiyah alqa tabibi muhadaratan fi qaatihil jamiati. Yaumal jumu'atil madiyah alqa safiru Malaysia
Zia muhadaratan fi atil jami'ati yaumal jumu'ah yaumal jumu'ah al-madiyah al-amidul illati muhadaratan fi qaatihil jami'ati. Halo Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih Bu Yana. Bu Yana, ibu-ibu, bapak, dan teman-teman sekalian, apa ada kata, ungkapan, sebagainya yang belum terpahami dari latihan nomor 1 ini? Ada? Tidak. Oke ya, kita pahami ini berarti tidak ada ya, kita pahami demikian. Bu Yana, coba kita dalami sedikit. Ini al-madiyah, ya. Al-madiyah dalam pemahaman ibu itu marfu, mansub, atau majrur. Mansub. Mansub ya. Muhadaratan itu marfu, mansub, atau majrur. Kalau di atasnya A, mansub namanya. Iya, oke bagus ya. Jadi yang pertama, ibu mengatakan mansub itu ya, mansub itu sebaiknya tidak mengatakan A gitu ya. Nanti ibu akan mengalami kesulitan. Ibu akan mengalami kesulitan untuk hal-hal tertentu kalau ibu berkata bahwa mansub itu artinya A. Ya, ya. Kalau artinya A. Apa pemahaman lebih lanjutnya? Saya ingin mengatakan bahwa tidak semua yang mansub itu A. Dan yang berakhiran A, bunyi akhirnya, tidak semuanya mansub. Coba diulang, Bu Yana. Tidak semua yang berakhiran A mansub. Tidak Terus? semua. Tidak semua yang berakhiran A mansub. Iya, dan tidak semua yang berakhiran A. Oke, kalau gitu saya ulangi lagi ya. Tidak semua yang mansub itu berakhiran A, ya. Tidak semua yang mansub itu berakhiran A, dan tidak semua yang A adalah mansub. Tidak semua Nah, yang karena mansub itu berakhiran karena itu paling tidak ketika pertanyaannya ini marfu, ini mansub, ini majrur, ibu cukup jawabnya marfu, mansub, atau majrur. mansub. Nanti ada pertanyaan pendalaman yang biasa saya gunakan. Berikutnya saya akan mengatakan apa tanda bahwa dia mansub. Nah, itu tuh beda, nanti akan berimplikasi kepada pemahaman yang berbeda. Oke. Oke, cukup ya, kita ulang ya. Ibu tidak usah mengatakan tadi karena nanti bisa memberatkan karir ibu sendiri di dalam memahami, ya. Tidak mengatakan bahwa karena dia A jadinya mansub. Cukup ibu hemat ya, hemat komentar, hemat biaya, hemat energi. Ini marfu, mansub, atau majrur. Coba kita ulang ya. Al-madiyah marfu, mansub, atau majrur, Bu Yana? Mansub. Oke. Muhadaratan
marfu, Mansub. mansub, atau majrur? Mansub. Ya, bagus. Berikutnya, al-madiyah yang mansub tadi, apa posisinya di dalam kalimat tersebut? Maf'ul. Maf'ul. Apa, Ibu? Ini. Nah, kalau ditanyain posisi ini kan jorob nama nih. Jorob. Maf'ul. Apa, Ibu? Maf'ul. Maf'ul. Udah gitu aja, maf'ul doang. Maf'ul bih. Iya, baik. Oke. Terus, muhadorotan yang tadi juga disebut mansub, apa posisinya di dalam kalimat tersebut? Maf'ul bih. Oke, bagus. Jadi, kedua-duanya sebagai maf'ul bih ya, Bu, ya? Ya. Ya, bagus. Nah, al-madiyah adalah maf'ul bih dari fiil yang mana, Ibu? Jumu. Fi'il. Yang lalu ya. Al-madiyah adalah Yauma. maf'ul Fi'il. bih Fi'il. dari fiil yang mana? Fi'il. Fi'il. Yauma. Yauma. Hari yang lalu. Hari Jumat. Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah apa ini? Saya juga nggak begitu paham jadinya nih. Boleh kita lebih fokus ke diskusinya dulu, Ibu. Nanti komentarnya kita tambahkan di belakang ya. Jadi catatan Ya. kaki. Jadi share, comment, and subscribe. Kita ulang lagi ya. Ya. Al-madiyah adalah maf'ul bih dari fiil yang mana? Fi'il. Al-Jumu'ah. 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 Oke, bagus ya. Muhadharatan adalah maf'ul bih dari fiil yang mana? Datang. Fiilnya Khorijiyati. Oke, bagus ya. Terima kasih, Bu. Nah, kalau menyimak jawaban dari Bu Yana seperti tadi gitu, maka ini terasa Bu Yana belum mengaplikasikan, belum menerapkan ilmu Ibu terkait dengan jenis kata. Ya, Wajir. Ibu belum menerapkan ilmu kita terkait jenis kata. Coba ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab, Ibu? Jenis fiil, isim, harfu. Oke, bagus. Oke, coba sekarang Ibu coba kata per kata yang ada pada nomor 1 ini coba dikenali. Ini ya, Om. Sama al-jumu'ati isim, al-madi jorob. Apa sih? Madi itu apa namanya? Fiil madi. Madi berarti namanya dia ini apa? Fiil. Fiil ada nggak ada itunya? Nggak ada alnya. Ini isim. Nah, baru ini alqa, fiil. Kalau wajir ini isim. Ini apa tuh? Isim alam.
Khorijati, Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Oke, Negeri. baik. Ini sepertinya Bu Yana kita perlu berikan kesempatan periode ketiga. Ya, Ya, kita berikan kesempatan periode ketiga. Dilanjutkan lagi ya, Ibu, masa kepemimpinannya untuk periode berikutnya. Cuman nanti laporannya pada pertemuan kita yang akan datang ya, Ibu. Jadi, coba Ibu dengan memanfaatkan berbagai bantuan juga ya, Ibu ya, dengan catatan dan sebagainya, coba dikenali nomor satu ini jenis masing-masing katanya apa. Nanti akan menjadi modal kita untuk mendalami materi-materi yang selanjutnya. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian, ini sayang sekali. Memang terasa ada yang nanggung ya, ada yang nanggung, ada yang nggantung ya. Tapi karena waktu kita sudah menunjukkan jam 8 dan saya juga sudah sampai di pesantren, anak yang akan saya jemput dan memang sekarang sudah jamnya untuk jemput. Jadi kajian kita dengan berat hati kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pada pekan depan ya, insya Allah ya, ibu-ibu, bapak dan teman-teman sekalian. Ya. Oke. Dengan demikian, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji hari ini sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa atubu ilaik. Terima ilaik. kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pamit ya ibu-ibu. Awas sekali. Terima kasih Pak Guru. Ya. Baik. Bila Niko, Kang Guru. Masalah.